Tes suara saya kedengeran? Ya, masuk. Kedengeran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang otomasi industri, tentang skema pembuatan cat atau skema pabrik cat lah, langkah-langkah pabrik cat. Nah, mungkin di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badi Ainul Huda. Kemudian ada teman saya yang bernama Yulia Pramitasari, kemudian ada Hanif Kurniawan, dan ada Arif Wibawa. Nah, mungkin langsung ke desainernya aja, Mbak. Nah, di sini kami membuat skema pabrik cat prasaja yang seperti ditampilkan pada screen ini. Di sini kami ada 4 bahan, yaitu resin, solvent, pigmen, dan aditif. Kemudian akan dicampur melalui beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang bagian terakhir, tahap kelima tambahan itu adalah pelabelan atau pengemasan dalam cat. Nah, di sini yang proses pertama itu ada premixing, kemudian grinder, kemudian viscosity adjustment, kemudian peeling. Nah, beberapa langkah tadi akan dijelaskan oleh teman saya, oleh saudara Hanif Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk proses pertama yaitu ada pencampuran 4 bahan, yaitu resin, solvent, pigmen, dan aditif. Keempat bahan ini akan dicampur di tahap premixing. Setelah di sini kami men-set selama 10 detik. Kemudian setelah itu lanjut ke proses grinding. Grinding di sini adalah proses depresi pigmen atau penggilingan atau pengurangan ukuran. Jadi di sini adalah pigmen yang tadinya besar di pre-mixing, kemudian akan dihaluskan atau dikecilkan di grinder. Kemudian setelah itu lanjut ke viscosity adjustment, adalah penyesuaian kekentalan cat agar sesuai dengan spesifikasi kekentalan yang diinginkan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu filling. Filling di sini adalah tahap akhir. Jadi di sini warnanya dikuatkan lagi. Jadi semisal kekentalannya, terus warna yang kurang itu akan ditambahi lagi di filling. Kemudian yang tahap terakhir yaitu labeling dan tahap pengemasan. Dan selanjutnya conveyor akan berjalan. Seperti itu tahapan dari pabrik cat yang kami buat. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih Mas Hanif. Ya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yulia Pramitasari bagaimana langkah-langkah yang ada di simulasi CX tersebut. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Saya ya, mohon maaf sinyalnya putus tadi. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai CS Designer yang telah dibuat oleh kelompok kami. Ini merupakan label nama pabrik, di mana kami membuat pabrik cat bernama Prasaja. Lalu yang label nama 4 bahan yang telah disebutkan oleh rekan saya yaitu Hanif tadi, resin, solvent, pigmen, aditif. Lalu selanjutnya di sini ada tank. Di sini pertama dari keempat bahan ini diatur ada pipa yang menghubungkannya ke premixing. Oh ya, sebelum itu ini untuk alamat dari tank bahan resin 1002. Lalu selanjutnya ini alamatnya 1003,
pigmen beralamat 1006 dan aditif beralamat 1007. Ini sesuai dengan diagram ladder yang nanti dijelaskan oleh Mas Arif. Lalu setelah itu, dari keempat bahan tadi akan diteruskan melewati pipa yang selanjutnya ke mesin premixing ya. Di sini menggunakan tangki sebagai visualisasinya saja. Nah, di sini beramatkan 1004. Lalu selanjutnya dilanjutkan ke proses grinding atau grinder yang di sini beralamatkan 1005. Lalu setelah itu diteruskan ke viscosity adjustment. Di sini beralamatkan 1008 dan dilanjutkan ke proses filling. Nah, di sini ada 2 proses filling, di mana yang satu untuk warna merah, warna hijau yang ini, dan warna beralamatkan 1009. Lalu selanjutnya ini ada conveyor, ini beralamat 1010. Conveyornya ada 2, sama juga alamatnya 1010. Lalu di sini saya lambangkan sebagai kaleng cat ya. Nah, kaleng cat di sini setelah proses filling, lalu di sini setelah proses pelabelan. Di mana pelabelan ini beralamatkan 1010. Tidak lupa juga di sini ada tombol kontrol, ada on, off, dan emergency. Lalu di sini ada numeral display input ya. Ini dari counter. Nah, mungkin untuk penjelasan CX Designer-nya sampai di sini, nanti saya akan lanjutkan setelah Mas Arif menjelaskan CX Programmer-nya. Untuk itu silakan Mas Arif. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya Arif Wibawa akan menjelaskan sedikit tentang program. Teks programnya itu kami menggunakan program pemrograman ladder diagram, yaitu kami menggunakan input, output, dan fungsi timer dan counter pada kali ini. Lalu kami sebagai awalan kami menggunakan 3 tombol dasar, yaitu start yang berkondisi normally open, yaitu ketika di mana pada kondisi awal normally open tidak terhubung atau terbuka. Nah, untuk pada stop dan emergency itu dia terkondisi pada normally close, yang artinya tertutup atau terhubung. Nah, bedanya antara stop dan emergency adalah emergency ketika ditekan itu kondisinya dalam kondisi tombol on hold, atau ketika ditekan dia akan tertekan terus atau berkondisi nilai 1 tanpa kita harus menekannya terus. Jadi kita bisa melepasnya. Sedangkan tombol stop adalah ketika kita menekan tombol stop, maka ketika kita melepas juga tekanan itu dia akan balik lagi ke kondisi awal. Jadi emergency adalah dipakai ketika kondisinya darurat, sedangkan stop adalah ketika ingin mengembalikan programnya ke awal, yaitu kita bisa menggunakan tombol stop. Nah, lalu di sini kami menggunakan kontak bantu 1 sebagai sistem interlock atau rangkaian pengunci untuk tombol startnya. Lalu pada rung ke-1 itu terdapat timer 1 dan juga terdapat pula beberapa aktuator. Jadi kami menggunakan 4 tabung di sini. Nah, dalam tabung itu terdapat aktuator ataupun bisa dibilang pengaduk, yaitu ada resin, ada solvent, ada pigmen, dan aditif. Dan pada inputan normally close ini di samping resin itu adalah rangkaian untuk memutus ke aktuator selanjutnya seperti labeling machine 1.10, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09. Nah, selanjutnya pada rung kedua yaitu terdapat pula kontak timer 1, yaitu setelah tadi timer 1-nya hidup, maka dia akan menghidupkan timer 2. Nah, pada kali ini kami menggunakan timer jenis on delay, yang artinya delay-nya on-nya itu di-delay-kan. Jadi ketika pada waktu tertentu, barulah kontak si timer itu hidup. Sedangkan kalau off delay adalah off-nya yang di-delay atau off-nya yang ditunda. Jadi pada timernya hidup,
itu kontak timernya itu hidup duluan. Jadi di detik keberapa baru diantar mati. Nah, pada kali ini kami menggunakan timer on delay. Itu timer 1 yang langsung menghubungkan ke timer 2 agar timer 2 hidup, dan bersamaan juga itu menyalakan aktuator premixing. Nah, sama seperti sebelumnya, menggunakan beberapa kontak sebagai pemutus, yaitu grinder, ada filling mesinnya, ada labeling mesinnya. Nah, setelah timer 2 tadi mencapai 10 detik, nah itu dia akan menghidupkan ke timer ketiga. Ditandai dengan yang posisi timer 2 tadi normally open, setelah mencapai detik ke-10, kontak timer kedua itu akan menjadi normally close sehingga menghidupkan timer ketiga. Yang akan menghidupkan juga 10 detik, yaitu grinder. Nah, sama seperti sebelumnya, itu juga menggunakan rangkaian pemutus untuk beberapa aktuatornya seperti viscosity adjustment, filling machine, sama labeling mesinnya. Lalu setelah detik ke-10, kontak timer 3 akan hidup menjadi yang awalnya normally open menjadi normally close, dan akan menghidupkan timer 4 yang akan berjalan selama 10 detik. Dan pada saat yang bersamaan juga itu akan menghidupkan tabung atau aktuator viscosity adjustment. Dan sama seperti sebelumnya menggunakan rangkaian pemutus, yaitu 1.09 dan 1.10. Lalu setelah detik ke-10, kontak timer 4 akan berubah jadi normally close, dan itu akan menghidupkan timer 5, seperti yang bisa dilihat di rung 5, akan menghidupkan timer ke-5. Dan saat bersamaan juga menghidupkan aktuator filling machine yang beralamat 100.09. Lalu setelah detik ke-10, kontak timer ke-5 akan berubah menjadi normally close dan menghidupkan timer ke-6. Nah, ini merupakan timer yang terakhir yang di-set juga sama, yaitu 10 detik. Lalu saat yang bersamaan juga menghidupkan labeling mesin atau mesin untuk membuat label pada kotak cat tersebut. Nah, di sini tidak ada rangkaian pemutusnya dikarenakan pada aktuator terakhir ini diletakkan di rung awal-awal sebagai tanda bahwa program telah berakhir. Nah, juga terdapat pada rung terakhir, itu rung 7, itu terdapat counter yang akan menghitung ketika setiap kontak bantu atau 1.01 itu hidup. Nah, kami mengesetnya adalah 5 kali. Jadi setelah 5 kali itu akan reset. Dan counter ini adalah jumlah kerja atau kuantitas yang dipakai dalam pabrik cat tersebut dalam sehari. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari ladder diagramnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan langsung oleh Mbak Yulia. Ya, selanjutnya adalah simulasi mengenai CS Designer dan CX Programmer yang telah kita buat. Ini adalah tampilan CX Designer kelompok kami ketika belum ditekan tombol apapun. Dan di sini seperti yang Mas Harif jelaskan, counter kami setting 5 sesuai dengan kuantitas pabrik cat pada produksi setiap harinya ya. Nah, sekarang yang akan dilakukan adalah mengaktifkan tombol on, lalu yang pertama berjalan atau pertama aktif atau hidup, nah itu adalah keempat aktuator ini tadi yang diteruskan ke proses atau mesin premixing. Lalu selanjutnya setelah berselang 10 detik, maka valve ini akan membuka lalu berpindah ke proses grinding atau grinder, lalu selanjutnya ke proses viscosity adjustment,
di mana ditandai dengan valve ini membuka, lalu ini berwarna hijau, dan selanjutnya adalah ke proses filling, seperti penjelasan yang sudah. Nah, ini warna hijau dan ini warna merah. Lalu setelah ini selesai, maka selanjutnya adalah ke proses labelingnya itu tadi ya. Ditandai dengan conveyor tadi menyala dan robot labelingnya juga menyala atau aktif. Ya mungkin itu penjelasan dari kelompok kami mengenai pabrik cat. Saya kembalikan ke Mas Badi. Baik, terima kasih untuk semua kawan-kawan. Nah, itu tadi adalah hasil kerja kelompok kami, di mana kami mendapat tugas untuk membuat simulasi dari proses pembuatan cat ini di pabrik cat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Untuk presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.